Disapa saja, tapi jangan. Yang biasa-biasa saja. Jadi mulai, Pak. Siap. Kayak sudah sarapan bubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, ini adalah pengembangan lebih lanjut dari perkara yang sebelumnya sudah kami sampaikan. Setidaknya 2 orang tersangka sudah dilakukan penahanan. Sore hari ini hadir pimpinan KPK Pak Johanis Tanak dan juga Pak Direktur Penyidikan Pak Asep. Nanti akan disampaikan poin-poin dari konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap termasuk pasalnya. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan pada teman-teman untuk bertanya. Kita fokuskan lebih dahulu pertanyaan dari teman-teman terkait dengan perkara yang nanti akan disampaikan oleh pimpinan dan juga Pak Asep. Setelahnya tentu kami yakin teman-teman juga memiliki banyak pertanyaan, tapi diutamakan kita atau teman-teman nanti beri kesempatan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di KPK gitu ya. Baik, kami silakan Pak Johanis Tanak untuk menyampaikan poin dimaksud. Baik, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan dan wartawati dari berbagai media yang saya hormati, saya cintai. Pada sore hari yang indah ini kita bertemu lagi untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara yang sedang ditangani oleh kami di KPK terkait dengan masalah di Kabupaten Sidoarjo. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, saya sampaikan pengumuman dan penahanan tersangka, pengembangan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau yang disingkat dengan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Hari ini Selasa 7 Mei 2024. Kembali kami sampaikan lanjutan informasi terkait pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Karena kecukupan alat bukti yang dimiliki tim penyidik terkait dengan adanya fakta peran pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati aliran sejumlah uang dari pihak yang seluruhnya telah KPK tetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya dengan temuan tersebut, maka KPK tetapkan dan umumkan tersangka sebagai berikut. AMA, atau saya baca saja satu kaligus dengan lanjut sebagai AMA, Bupati Kabupaten Sidoarjo. Yang berikut, konstruksi perkara diduga telah terjadi. Dalam jabatan selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo, AMA memiliki kewenangan diantaranya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentunya. Kemudian dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan Bupati yang ditandatangani oleh AMA untuk 4 triwulan dalam tahun anggaran 2023 yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan
BPPD Kabupaten Sidoarjo. Atas dasar keputusan tersebut, AS selaku Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo kemudian memerintahkan dan menugaskan SW selaku Kasubag Umum BPPD Kabupaten Sidoarjo untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan lebih dominan diperuntukkan uangnya bagi AMA. Besaran potongan yaitu 10% hingga 30% sesuai dengan besaran insentif yang diterima. Agar terkesan tertutup, AS memerintahkan SW supaya teknis penyerahan uangnya dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di 3 bidang pajak, daerah, dan bagian sekretariat. AS aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan bupati terkait proses penerimaan uang oleh AMA. Penyerahannya dilakukan langsung SW sebagaimana perintah AS dalam bentuk uang tunai diantaranya diserahkan ke supir AMA. Setiap kali selesai penyerahan uang, SW selalu melaporkannya pada AS. Di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dana penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar 2,7 miliar rupiah. Tentunya 2,7 miliar rupiah menjadi bukti awal untuk terus didalami oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AMA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Mei sampai dengan 26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK. Tersangka AMA disangkakan melanggar pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sedikit saya tambahkan bahwasanya penanganan perkara ini yang dilakukan terhadap beliau Pak Bupati ini terkait dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Jadi kalau yang dikatakan tangkap tangan, sejak semula tentunya sudah sebagai tersangka. Dan tersangkanya antara lain dalam pengembangannya adalah Bupati AS ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi, saya serahkan kembali kepada Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Johanis Tanak yang sudah menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Pada prinsipnya hari ini kami mengumumkan satu orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Sidoarjo, yaitu AMA Bupati Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai dengan sekarang, dan dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, tentu nanti dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, sampai 26 Mei 2004 di Rutan Cabang KPK. Baik. Perlu ditambahkan. Ya, nanti pertanyaan. Ya, sudah cukup ya Pak Asif? Oke, silakan. Baik, kami silakan 3 orang penanya lebih dahulu ataupun lebih juga nggak apa-apa. Kita fokuskan perkara ini dulu, Mas Chandra. Oke, silakan di belakang Mas Jamal ya. Mas Jamal dulu, Mas Chandra ya, sebentar ke depan. Silakan. Terima kasih Pak Ali. Saya Jamal dari Remol. Yang pertama, ini kan Gus Muhadulor ini kan sudah 2 kali tidak hadir absen. Kenapa KPK tidak mengambil upaya paksa, jemput paksa gitu Pak?
Lalu untuk kasus lain sekalian bisa Pak? Oke, baik, kita kumpulkan aja. Oke. Silakan langsung. Nah ini masih terkait Gus Muhdlor. Kemarin di dalam surat dakwaan Ghazal Basaleh itu disebutkan ayahnya Gus Muhdlor ini sebagai Markus. Nah itu gimana nantinya, apakah juga bakal dijadikan tersangka atau seperti apa? Lalu yang kedua terkait kasus dugaan korupsi toilet mewah di Bekasi, itu kan sudah ada tersangkanya. Kapan rencana KPK akan menahan para tersangka? Lalu kemudian kemarin kan KPK sempat menyatakan akan menghadirkan pengacaranya pengacaranya SYL Febri Diansah, itu kapan dihadirkan di persidangan, lalu apa saja yang akan didalami? Paling cukup itu aja Pak, terima kasih. Baik, tadi di depan Mas Chandra dulu ya, silakan. Iya, mau nanya Pak Ama ini beberapa waktu lalu mengatakan bahwa dia tuh nggak nerima uangnya. Klaimnya dia itu bahwa AS ini bawa-bawa nama dia. Nah, apa tanggapan KPK terkait klaim itu? Terus ini kan udah dari 2023 ya, dan pemotongan ini atas kebutuhan dia. Apakah ada uang yang diterima itu dikelola ke arah bisnis yang merujuk ke pencucian uang? Itu aja sih. Terus kasus lain boleh sekalian? Oke, kasus lain. Ntar dulu. Mau nanya soal kasus DJKA, penetapan tersangka terhadap M. Suryo itu kelanjutannya gimana ya? Apakah dia memang sprindiknya sudah diterbitkan atau belum? Terus yang kedua, Wamenkumham itu gimana kelanjutannya? Karena kan banyak juga yang bingung nih, ini bahkan KPK dituduh ada beberapa pihak di KPK yang menutup perkara ini karena nggak kunjung-kunjung ditetapkan lagi sebagai tersangka. Karena kasihan juga Wamenkumham kan kayak dia mau kemana-mana dibilang tersangka gitu. Terus pengacara Lukas di kasus TPPU-nya Nur Hadi itu kapan dipanggil lagi ya? Apakah sudah ada jadwal? Itu aja sih untuk kasus lain. Oke, silakan. Yang sini dulu ya Mas Edi. Sore, izin saya Niam dari Kompas.com mau menambahkan pertanyaan Jamal terkait bapaknya Gus Muhdlor ini. Kan kalau di dakwaan Ghazal Basaleh dia kontakan dan malah yang menyambungkan salah satu terdakwa yang ngurus perkara kasasi dengan pengacara namanya Riyad kayak gitu ya. Nah, apakah emang maksudnya tindakan ini udah dilakukan berulang kali karena ada yang bilang kalau Riyad emang biasa ngurus kayak gitu. Terus apakah ada aliran dana juga kepada ayahnya Gus Muhdlor ini kayak gitu? Mengingat soalnya jatah yang diberikan untuk Ghazal Basaleh itu kan hitungannya cuma 200 juta sementara si Riyad malah lebih gede gitu. Nah, itu sih. Kemudian kan ada sejumlah anggota DPR yang disebut menerima uang dalam kasus SYL itu ya. Nah, itu kelanjutannya bakal gimana gitu? Maksudnya bakal dipanggilkah? Kalau iya ya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke. Bentar. Oh iya, terus yang kasasinya Edi Prabowo itu nggak ada ya di dakwaannya Ghazal Bay gitu kan, banyak nama disebutkan, tapi terus beberapa pada hilang kayak gitu. Itu aja sih mungkin. Oke, terima kasih. Sebentar Mas Edi, sebentar ya Mas Maria setelah Edi. Selamat sore Mas Ali. Ini mau memperjelas aja, kalau yang tadi dikonstruksi itu kan yang diterima kayaknya berapa ini ya, 2,7 miliar itu yang dikumpulkan sama SW, tapi kan nggak dijelaskan yang masuk di kantong masing-masing tersangka ini berapa gitu. Si Gus Muhdlor berapa, terus yang tersangka 2 sebelumnya itu berapa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini mempertanyakan ini aja Mas Eli soal proses penindakan di KPK itu di beberapa kasus itu kayak lamban gitu loh. Jadi ini kan OTT, mestinya lebih cepat lah gitu kan.
karena buktinya ada gitu dan sudah disebutkan yang disinggung juga tadi Mas Chandra gitu. Nah ini pertanyaan saya selanjutnya, kemudian mungkin di kasus lain tapi penanganannya juga sama gitu, yang soal kemarin yang kasus di DPR itu kan jauh sebelum dari dinaikkan penyidikan terus penggeledahan dan segala macam sampai sekarang belum ada pemeriksaan saksi, bahkan yang bersangkutan yang kantornya digeledah itu belum ada panggilan gitu. Ini kan ada, apakah KPK itu nggak khawatir mereka itu menghilangkan alat bukti atau segala macam gitu, karena hampir semua kasus di sini jauh-jauh ininya lama-lama proses penindakannya gitu. Itu aja sih maksudnya, sebenarnya kendalanya apa? Oke, baik. Terima kasih Mas. Belakang Mas Mario, silakan. Iya, makasih. Saya Mario, Metro TV. Saya mau nanya soal yang tadi sudah dipaparkan, mungkin ada terkait bagaimana pengembangannya mungkin ya. Ya, soalnya kan ini kan dari mungkin dari APBD. Apakah memang tidak ada, misalkan, apakah tidak ada audit BPK maupun BPKP yang sebelumnya mengetahui adanya pengeluaran anggaran terkait tunjangan ini? Terus kedua, apakah tidak melibatkan DPRD dalam pembahasan sebelumnya? Nah, untuk kasus lain hari ini ada sekitar 5 tersangka yang hadir. Nah, baru 1 yang di depan ini. Bagaimana dengan 3 lagi yang terindikasi pertama dalam kasus DPR, pengadaan di DPR. Yang menariknya hari ini, Hipi Hidupati sebagai kepala kabak pengelolaan rumah jabatan itu ketika diperiksa tadi didampingi sampai ke atas di lantai 2 oleh pengacaranya. Artinya yang biasanya didampingi itu pemeriksaan sebagai tersangka, tapi kalau dijadwalkan disebut sebagai saksi. Apakah memang Hipi Hidupati ini hari ini berpotensi akan ditahan? Karena pemeriksaannya saksi sekaligus tersangka. Terus kedua juga ada Dirut Taspen tadi yang juga sempat didampingi tapi nggak naik, artinya masih dalam kapasitas tersangka. Dari 5 ini sebenarnya tanya Pak Ama ini di depan atau memang habis ini nanti ada penahanan Hipi Hidupati misalkan. Untuk kasus selanjutnya, saya ingin menanyakan pengembangan kasus Gubernur Maluku Utara AGK. Yang informasinya sudah diteken sprindik adanya tersangka baru yang salah satunya adalah dikeluarkan sprindik pada tanggal 29 April yang diteken oleh Bapak di depan ini, yaitu salah satunya adalah Imran Yakub, Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara. Kapan beliau ini akan diperiksa? Karena ini kan berkaitan soal jual beli jabatan ketika dia mengisi posisi dia sebagai Kadis Pendidikan dengan setoran-setoran atau bahkan dengan bunganya. Kapan ini akan diperiksa? Dan kemudian yang menarik menurut saya dalam proses pemeriksaan AGK ini, Abdul Ghani Kasuba ini, ketika ada pemeriksaan di luar Pemprov, selalu ditulis swasta dan itu dipilah. Untuk PT ini nama ada, tapi ketika ada nama Harita itu swasta ditulis. Oh, semuanya padahal kita tahu ini pejabat Harita tapi ditulisnya swasta. Tapi untuk CV lain ditulis lengkap. Ini tolong ditertibkan untuk hal-hal kayak gini. Nggak lucu gitu loh. Nggak lucunya dalam artian apa? Orang ngerinya ngelihat bukannya tebang pilih, tapi pilih tebang gitu loh. Tolong ditertibkan untuk hal-hal kayak gini, jangan menjadi menarik perhatian yang tadinya nggak tahu dibuka kayak gini jadi tahu gitu loh. Nah untuk bagaimana terus KPK juga telah menetapkan kasus pengadaan kapal Skippy barusan kemarin. Yang menarik itu yang diperiksa adalah mantan Direktur KPK Muhammad Sigit. Ini lucu nih, Muhammad Sigit itu Direktur LHKPN terus diperiksa dalam pengadaan patroli cepat yang saya rasa itu dari 2019 sudah diumumkan siapa tersangkanya gitu loh. Tapi kenapa baru sampai detik ini masih lama gitu loh. Apa memang ada kendala dalam pengembangan kasus pengadaan kapal cepat, kalau bahasanya sekarang dirubah jadi Skippy gitu loh. Dulu kan patroli cepat 16 unit, kan ada bea cukai dan ada di KKP. Nah yang berjalan sekarang ini kan yang bea cukai, pengadaan patroli cepatnya. Nah pertama apa kendalanya, terus kemudian apa peran dari
seorang Muhammad Sigit selaku Direktur KPK yang diperiksa kemarin. Dan hari ini ada Heri Arbain, itu sebuah orang termasuk analisis perkapalan yang cukup ternama di daerah Batam, itu diperiksa. Itu kapasitas dan apa memang ada keterlibatannya atau memang KPK juga sudah menetapkan tersangka korporasi dalam kasus ini. Nah, kemudian soal PTPN dan Lamongan, ini bagaimana Mas Ali perkembangannya, kan pasca menggeledah kantor Berantas di Cawang juga, Berantas Abiraya itu di Cawang hilang, update hasilnya nggak ada gitu loh. Apa di Berantas semua itu update-nya jadi hilang juga gitu loh kan. Jadi tolong diberikan seimbang ketika yang lain ada update-nya, kasus yang ini juga ada update-nya gitu loh. Jangan jadi barometer, termometer, anggot-anggotan. Kalau padas ya disebut, kalau lagi adem nggak disebut gitu. Jadilah termometer atau barometer, pilih aja. Jadi jangan sampai jadi perhatian publik. Ya itu aja Mas Ali, makasih. Baik, terima kasih. Terakhir ada, silakan Mas. Izin Mas, Ya. Wahyu dari Rakyat Merdeka. Saya nanya sedikit aja. Pertama kan bukti awalnya kan 2,7 di tahun 2023. Sementara sebelumnya kan ada di awal-awal rilis waktu OTT awal-awal yang tersangka SW itu ada juga dugaan dari 2021 dan 2022. Itu nilainya berapa ya? Satu itu. Kedua, sebelumnya kan sebelum ditahannya Gus Muhdlor ini ada ancaman ke PH sebelumnya ketika Mustafa Abidin kalau nggak salah mendampingi beliau. Ada ancaman untuk pasal 21 perintangan penyidikan ya. Itu masih berlaku nggak ya? Karena PH yang sekarang kan beda kan orangnya. Oh beda, oke. Itu. Ketiga, soal rumah Andi Pramono yang 20 unit di salah satu perumahan di Batam. Kan dari 49 unit di Batam, 20 diantaranya ada di satu perumahan tuh. Itu termasuk TPP-nya juga udah disita apa belum ya Mas? Terus yang pemalakan SCL di UPT 50, UPT di daerah Kementan itu nilainya ketahuan nggak sih Mas? Kemarin kan saksi nggak terlalu detail gitu. Sama yang SCL Kementan itu kan salah satu pejabat eselon 1 yang nggak pernah kena palak itu cuma Irjen Kementan tuh Mas. Tahun 2022 Maret kalau nggak salah itu ex Jamintel Jan Maringka itu pernah diperiksa nggak? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup ya? Oh ada terakhir, ya. Terima kasih Mas Ali, Bapak. Saya Aji dari CNBC Indonesia. Mau nanya soal kasus Taspen Pak. Untuk ini kan Dirutnya diperiksa Pak. Nah untuk materi pemeriksaannya sendiri apa? Apakah yang soal investasi 1 triliun itu juga didalami dari yang bersangkutan? Terus kedua ingin untuk sumber dari yang 1 triliun itu apakah sudah bisa dipastikan Pak? Berarti dari dana kelolaannya yaitu uang pensiun PNS itu apakah itu atau bukan? Terima kasih Pak. Oke. Cukup ya teman-teman, saya kira mewakili semuanya dari belakang, depan, samping kanan kiri saya sudah semuanya. Terima kasih atas responnya. Kami silakan pimpinan Pak Joni Serang ataupun nanti tambahkan Pak Asep untuk lebih detail dan teknis. Kami silakan Pak. Baik, saya akan menjelaskan yang saya paham dan nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Asep ya, selaku Direktur Penyidikan. Terkait dengan jemput paksa, itu bisa dilakukan saja, tapi tentunya kita punya etika juga dalam konteks bagaimana kemudian kita harus melakukan paksa. Kalau misalnya 1 kali kita panggil, 2 kali tidak panggil, ternyata memang dia memberikan satu alasan yang realnya nyata, orang itu sakit. Kita juga meriksa orang sakit kan nggak boleh menurut hukum acara. Karena ketika kita melakukan pemeriksaan, yang pertama harus ditanya, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Nah begitu juga dengan pemanggilan. Kalau dia juga kurang sehat dan ada surat keterangan yang membuktikan bahwa memang beliau itu tidak sehat, kita juga nggak bisa mengupayakan secara paksa. Kita akan memanggil kembali lagi. Bahkan kalau orang sakit, kalau kita lagi periksa sebagai tersangka, kita tahan, kita periksa, kemudian sakit kan kita juga harus bawa ke rumah sakit. Dan ini kan banyak yang terjadi ya. Jadi apalagi kalau baru 2 kali, biasanya kalau menurut KUHAP itu 3 kali dipanggil dengan itikat baik, tidak datang, kita lakukan upaya paksa.
Tapi kalau dia menjelaskan bahwa saya sakit, ada surat, ada keterangan dokter, ya kita juga tidak bisa memaksakan. Kira-kira seperti gitu. Kemudian ayahnya beliau sebagai Markus, kita harus memegang asas dalam hukum acara presumption of innocence. Iya kan? Kita tidak bisa serta-merta mengatakan ayahnya itu Markus. Sementara kita belum punya bukti. Nanti kalau toh memang kita punya bukti untuk itu, tapi terkait dengan penanganan perkara korupsi, ya kita lakukan. Tapi kalau tidak dalam konteks perkara korupsi, tentunya kita juga tidak lakukan. Ada aparat penegak hukum yang lain yang bisa nangani. Kira begitu, Mas. Kemudian kasus di Bekasi ini saya belum tahu. Nanti dijelaskan sama itu. Menghadirkan SYL, ya, Febri dalam perkara SYL. Ini nanti kita akan, tentunya penyidik akan melihat lagi bagaimana perkembangannya. Tidak menutup kemungkinan satu waktu memang dipanggil dan dihadirkan untuk dimintain keterangan. Persidangan, Pak. Dalam sidang. Kalau sekarang tentunya dalam sidang nantinya, karena dalam BAP sudah ada itu. Kemudian membawa nama-nama AS. Nah itu kalau mau, misalnya dia terima uang, sebenarnya saya tidak terima uang, cuma nama saya yang dijual. Itu nanti dalam pemeriksaan nanti Pak Direktur Penyidikan lah yang jelaskan itu bagaimana konteksnya itu. Kemudian apakah ada pencucian uang? Pasti penyidik akan mengarah ke sana manakala ada ditemukan ada pencucian uang, pasti akan dakwaannya nanti tuntutannya penyidikannya arah ke sana dan dakwaannya pasti akan ke sana juga. Tidak hanya dakwaan tunggal. Kemudian DJKA, penetapan terhadap Suryo, ini perkembangannya yang saya belum tahu lebih lanjut bagaimana, biar nanti dijelaskan lagi oleh Pak Direktur Penyidikan. Kemudian Wamenkumham yang sudah permohonan pra-peradilannya sudah diterima. Saya sudah pernah sampaikan kepada teman-teman bahwa yang namanya pra-peradilan itu bersifat administratif. Kita keliru dalam menetapkan tersangka menurut dia dalam pra-peradilannya, sehingga kemudian oleh pengadilan menerima permohonan pra-peradilannya. Tetapi tidak berarti perbuatan melawan hukumnya itu kalau ada kemudian dihapus karena adanya putusan pra-peradilan. Nah untuk itu sekarang kita sedang dalamin, karena kita kan nggak boleh kemudian menetapkan lagi seseorang tersangka pada tahap penyidikan. Harus ada proses dulu lebih awal, karena demikian yang dikatakan dalam KUHP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan bukti. Ya, jadi kita cari dulu bukti. Dengan bukti itu kemudian membuat terang siapa pelakunya. Oleh karena itu kita sedang mencari bukti lagi, memperkuat. Setelah itu nanti kita terbitkan surat perintah untuk melakukan penyidikan. Dengan penyidikan ini kita cari bukti. Nanti kalau kita temukan nanti kita tetapkan tersangka. Ini cuma tinggal masalah proses dan waktu saja barangkali. Kita harus tetap sesuai dengan mengikuti koridor dalam hukum acara. Kemudian bagaimana dengan pengacara Lukas? Pengacara Lukas tentu masih kita akan panggil lagi dengan itikat baik. Kita berharap supaya beliau datang. Kalau perlu teman-teman dari media juga menyampaikan kepada beliau bahwa Anda sudah dipanggil untuk yang kesekian kali. Menurut KUHP, apabila saudara tidak datang, saudara bisa diancam menghalang-halangi proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, sehingga Anda dapat diancam hukuman. Bisa Anda teman-teman membantu kami untuk supaya beliau bisa hadir agar proses pemeriksaan perkara itu bisa berjalan lancar begitu kira-kira. Kemudian Bapak AS mengurus perkara, itu mengurus perkara tentunya terkait dengan Markus. Yang saya bilang kita masih tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah. Kalau kita tidak punya bukti, jangan kita mengatakan bahwa dia, kecuali kita sudah punya bukti yang cukup. Apakah ada aliran dana kepada AS? Nah itu dalam proses penyidikan nanti ditanyakan sama. Tapi yang jelas kalau proses penyidikan ini masih bersifat rahasia sebenarnya. Tidak bisa kemudian diungkap dalam publik.
ketika nanti penyidik sudah melimpahkan berkas perkara pada penuntut dan penuntut melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, baru bersifat terbuka untuk umum. Kalau penyidikan masih tertutup sebenarnya karena kita memerlukan suatu bukti-bukti yang kemudian kalau misalnya sudah diketahui bisa saja bukti itu dihilangkan dan sebagainya. Nah, inilah tujuan atau rasiologis dari ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana itu. Kemudian jumlah anggota DPR dalam perkara SEL, kita masih fokus juga di dalam perkara ini. Nanti kalau memang ada permulaan bukti yang cukup, ya pasti kita akan proses itu. Kita tidak bisa menduga-duga, nanti kita salah duga, karena tujuan hukum adalah mencari kepastian hukum dan keadilan. Kemudian kasasi Edi Prabowo, saya belum tahu, ini nanti dijelaskan juga sama Pak Asep. Kemudian memperjelas Bapak diterima oleh, nah ini berapa yang diterima oleh masing-masing, ini juga nanti mungkin dari penyidik juga, ya mungkin ini masih nanti di pengadilan juga barangkali ini lebih pas, nanti juga dibuka untuk umum. Tapi nanti bagaimana Pak Asep. Proses penindakan di beberapa kasus sepertinya seperti DPR ini terkait dengan sekjen tetap dalam proses ini, karena penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan di TKP dan semua itu akan diolah. Dokumen yang sudah diambil akan dipelajari, dan mempelajari dokumen atau berkas-berkas itu kan perlu ketelitian. Oleh karena itu, dan ketelitian ini diperlukan waktu. Nah, jadi tidak bisa hari ini kita minta, kemudian hari ini juga kita sudah menentukan sikap, karena banyak sekali berkas yang harus dibaca. Kita membaca berkas itu harus teliti, tidak teliti, tidak cermat, sebagaimana yang diperintahkan oleh KUHAP, itu akan berdampak yang tidak baik dalam penegakan hukum. Kemudian terkait dengan taspen nanti dijelaskan juga sama Pak Asep. Kemudian Rahmat Sigit juga nanti dijelaskan oleh Pak Asep mengenai kapal patroli itu. Kemudian begitu juga dengan 2,7 miliar pada tahun 2023 dan 2021 yang nanti dijelaskan oleh Pak Asep juga. Saya kira itu aja, barangkali Pak Asep tolong dijelaskan. Terima kasih Pak. Pak Asep. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Izinkan saya menambahkan beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak JT. Dari Mas Jamal, ini yang jemput paksa sudah dijelaskan tadi oleh beliau, tapi kami tambahkan bahwa ketika yang bersangkutan tidak hadir dan mengirimkan surat bahwa sedang tidak sehat, itu kan sudah dirilis sama Mas Ali gitu ya. Nah, kami juga memerintahkan tim ke sana untuk mengecek. Jadi penyidik ada datang ke rumah sakit tempat saudara Ama ini dirawat. Gitu. Jadi kami melakukan pengecekan. Nah, setelah pengecekan memang di sana saudara Ama ada, kemudian juga penyidik ketemu dengan dokternya. Artinya bahwa memang benar-benar yang bersangkutan sakit. Kalau ada ketidakhadiran itu karena alasan yang memang benar-benar ada alasannya dan masuk akal gitu ya, termasuk salah satunya sakit, ya tentunya kita seperti tadi disampaikan oleh Pak JT tidak bisa melakukan begitu saja jemput paksa gitu, seperti itu. Kemudian yang perlu kami tambahkan terkait dengan penanganan perkara toilet Bekasi ini, di rekan-rekan ditunggu, jadi kita sedang berproses karena ada seperti beberapa waktu lalu saya sampaikan ada 488 titik ya ini, dan masing-masing toilet itu memiliki markdown-nya masing-masing gitu ya. Jadi ada yang lantainya yang berbeda dengan spek yang awal gitu, ada juga yang dindingnya, ada juga yang atapnya, jadi tidak semuanya. Kemudian juga ini terbagi di beberapa vendor,
sehingga ini memerlukan waktu yang cukup untuk satu persatu kita menelisik berapa sebetulnya kerugian dari masing-masing toilet tersebut. Jadi tidak bisa digeneralisir. Kemudian terkait dengan menghadirkan di sidang, tentunya JPU memiliki kewenangan dan perhitungan mana yang harus dihadirkan di persidangan untuk membuktikan atau keterangan dan memberikan dakwaannya, kemudian juga keterangan-keterangan yang diperlukan. Jadi di sana ada hak prerogatifnya ada pada jaksa penuntut umum. Kemudian yang perlu kami tambahkan juga terkait dengan masalah tidak menerima atau menerima keterangan dari tersangka itu juga ya dipersilakan untuk nanti dia membela diri gitu. Dibuktikan silakan nanti di persidangan, karena kami dari penyidik juga memiliki keterangan-keterangan lain yang diperoleh baik dari para saksi maupun juga dari bukti-bukti yang kami temukan. Disilahkan saja, kami tidak mempermasalahkan tersangka menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan yang kami miliki keterangan seperti itu. Kemudian kami tambahkan juga di perkara Wamenkumham, saat ini juga pimpinan sudah memerintahkan kepada inspektorat untuk melakukan eksaminasi dari putusan tersebut, karena tentunya juga kita tidak ingin bahwa itu kembali lagi terulang, artinya ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari proses-proses yang ada pada kami, sehingga ketika di pra-peradilan kembali itu tidak kalah lagi gitu gugatannya dari kami atau permohonannya ditolak gitu, seperti itu. Jadi eksaminasi dulu. Kemudian juga perlu rekan-rekan ketahui bahwa saat ini untuk objek yang sama juga sedang dilakukan gugatan perdata oleh di pihak mereka ya, dan juga dilaporkan pidana. Jadi kita juga akan seperti tadi beliau sampaikan, benar-benar meneliti, benar-benar melihat kembali perkara tersebut. Kenapa? Karena tadi di ranahnya perdata juga di pidana umum sedang sedang digugat di perdata, kemudian dilaporkan juga di Bareskrim, seperti itu. Kemudian yang perlu kami tambahkan adalah terkait dengan sejumlah anggota DPR ini dari Mas Niam, ya, itu diketahuinya pada saat di persidangan, ya di persidangan kan dideklar di persidangan. Tentunya nanti proses yang ada pada kami adalah penuntut umum akan membuat laporan perkembangan penuntutan atau lapbangtut, di mana di laporan tersebut disebutkan bahwa ada temuan terkait dengan tindak pidana baru. Nah, pidana korupsi mungkin terkait dengan penerimaan sesuatu oleh siapa, kan itu baru nanti dibawa ke laporan itu. Setelah dibuat, kemudian kita lakukan ekspos di kedeputian, kemudian lanjut ekspos kepada pimpinan untuk menyikapi temuan-temuan pada saat penuntutan. Jadi prosesnya ada juga yang namanya laporan pengembangan penyidikan. Ketika misalkan kami melakukan penyidikan lalu ditemukan ada pihak lain yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, nah kami membuat laporan pengembangan penyidikan. Kemudian kami paparkan di tingkat kedeputian. Setelah disetujui di tingkat kedeputian seperti apa, nanti kami akan paparkan di atau di pimpinan atau di ekspos di tingkat pimpinan, seperti itu. Jadi step-stepnya seperti itu. Jadi mohon ditunggu rekan-rekan, apa yang ditemukan, apa yang dideklar saat ini di persidangan, tentunya nanti tentu akan kita tindak lanjuti dengan proses yang seperti itu. Kemudian terkait dengan kasasi Pak Edi Prabowo, ini maksudnya di perkaranya Gazalba ya. Perkara Gazalba, ya kembali lagi kami sampaikan bahwa JPU memiliki hak prerogatif untuk membuktikan daripada dakwaannya mana saksi-saksi, mana peristiwa-peristiwa yang harus diungkap untuk membuktikan dakwaan tersebut supaya itu terbukti dan meyakinkan hakim. Apabila ada misalkan dua keterangan yang sama atau berapa orang yang sama, tentunya tidak harus semuanya dihadirkan seperti itu. Nah, hal itulah yang tentunya menjadi pertimbangan dari
Pak JPU dan juga proses peradilannya itu harus cepat gitu seperti itu. Kemudian terkait dengan jumlah berapa ini dari Mas Hedi ini berapa yang diterima, ini terus berkembang ya Mas Hedi. Karena ini kan penyidikannya belum selesai. Jadi kami masih memeriksa beberapa saksi, kemudian mengumpulkan dokumen. Jadi saat ini kami belum bisa menyampaikan berapa pasnya gitu. Kenapa kalau disampaikan saat ini nanti besok bertambah kan, nanti kan bertanya lagi kenapa Pak kok nggak konsisten. Kemarin bilang 10, sekarang ternyata 15 kan seperti itu. Jadi mohon ditunggu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan proses lambat. Kenapa ini kan OTT gitu ya? Kok lamban seperti itu? Perlu kami jelaskan bahwa tadi juga sudah dijelaskan sebetulnya oleh beliau bahwa OTT ini tidak sempurna, OTT yang ini. OTT yang sekarang ini tidak sempurna. Artinya tidak sempurna itu tidak seluruh pejabat yang kita akan OTT itu berhasil kita bawa. Yang pertama itu cuma satu, Bu SW. Nah, Bu SW. Sehingga model yang kita kembangkan atau cara yang kita kembangkan dalam melakukan penyidikannya itu menggunakan cara dari luar ke dalam. Atau cara, kalau orang bilang itu cara makan bubur. Gitu. Jadi dari pinggir dulu, baru kita ke dalam. Sehingga ini kelihatannya agak lama. Gitu. Jadi kita ngumpulkan dari luar dulu, baru nyampe ke dalam. Berbeda ketika kita langsung bisa menangkap yang pokoknya, yang utamanya. Kita menggunakannya metodenya dari dalam keluar. Atau seperti halnya gelombang. Jadi kita udah ketahuan, dapat semua nih sama ininya. Jadi lebih gampang gitu. Kalau ini kita mengumpulkan rangkaian, ini kita masuk ke dalam baru ketemu. Seperti itu. Jadi mohon rekan-rekan pahami bahwa ada proses-proses yang harus kami jalani, harus kami lakukan. Tapi alhamdulillah dengan bantuan dari rekan-rekan, informasi dari rekan-rekan dan juga dari masyarakat, ini bisa kita selesaikan. Ya, rekan-rekan bisa lihat pada hari ini. Kemudian terkait juga dengan perkara yang di DPR. Perkara tindak pidana korupsi itu secara garis besar ada kerugian keuangan negaranya, ada yang tidak. Saya bagi dua secara besarnya, walaupun secara ini bisa dibagi 7 klaster. Nah, yang DPR ini terkait dengan pasal yang kita gunakan adalah pasal 2 dan pasal 3, di mana mensyaratkan atau salah satu unsur pasalnya adalah adanya kerugian keuangan negara. Tentunya kita akan sangat hati-hati, walaupun dalam semua perkara tentunya akan hati-hati. Dalam hal ini maksudnya ada pihak lain dalam hal ini yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah bukan domainnya pada kami. Bukan pada KPK, bukan pada penyidik, tetapi bisa BPK, bisa BPKP gitu, seperti itu ya. Jadi kami juga menunggu proses perhitungan kerugian keuangan negaranya, kemudian kami juga harus mensuplai data-data. Sementara data-datanya itu juga kan harus lengkap. Prosesnya sejalan dengan proses yang kita lakukan, penggeledahan di mana dapat misalkan seperempatnya datanya, kemudian kita salurkan kepada ahli yang akan menghitung kerugian keuangan negaranya, kemudian kita geledah lagi di suatu tempat, dapat lagi sebagian yang dari keterangan dan bukti-buktinya kami kirim lagi. Jadi terus berproses seperti itu, sehingga kelihatannya memang aman. Tapi insya Allah ini terus berjalan dan rekan-rekan juga bisa memantau. Saksinya masih kita panggil, kemudian tersangka juga kita panggil. Dan termasuk ini juga menjawab dari pertanyaannya Mas Mario. Hari ini dipanggil 5 orang tersangka. Kenapa yang ditahan cuma 1? Kan begitu ya pertanyaannya. Nah, pertama penahanan itu kan tidak harus ditahan seorang. Yang kedua kami juga memperhitungkan waktu. Karena ketika kita melakukan penahanan, kita terikat dengan waktu penyelesaian perkara. Sementara kita akan mengukur bahwa apakah keterangan-keterangan maupun bukti-bukti ini sudah cukup atau tidak untuk kita
P21 atau berkas perkara ini selesai atau berkas perkara ini lengkap dan kemudian bisa diserahkan kepada JPU atau di tahap 2 kan. Nah, dengan kita mengukur itu, tentu kita akan melihat juga nih, orang ini kapan akan kita panggil atau akan kita tahan dan kapan akan kita dipanggil sebagai tersangka tapi belum dilakukan penahanan. Mohon bersabar pada waktunya nanti setelah kami juga merasa bahwa ada perkara ini cukup, ya tentunya ini akan kita lakukan penahanan. Kemudian ini untuk pengembangan perkaranya dari Mas Mario bagaimana? Ya tentunya Mas Mario di penyidikan apabila kami menemukan ya perkara lain di dalam perkara saudara Ama ini tentu kita akan membuat perkembangan penyidikan dan apabila ditemukan di penuntutan nanti akan ada pengembangan penuntutan. Yang penahanan 3 lagi tadi, yang 5 sudah kami sampaikan termasuk dengan Pak Dirut Taspen. Kemudian juga kami tambahkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu tidak tunggal. Biasanya 2, 3 dan lebih gitu ya. Jadi lebih dari 2 orang. Jadi masing-masing si tersangka ini akan juga menjadi saksi dari tersangka yang lainnya. Gitu. Jadi pemanggilan misalkan sekarang dipanggil saksi. Nah dia ya datang ke sini sebagai saksi. Dipanggil tersangka ya datang sebagai tersangka. Kadang karena waktunya misalkan kita melihat oh waktunya cukup dalam 1 hari. Yang dipanggil dia tinggal dibalik aja pertanyaannya untuk saksi, kemudian setelah itu dilanjutkan untuk tersangka apabila dia tidak memiliki waktu yang cukup. Kemudian pengembangan perkara Gubernur Malut, ini Kadis Pendidikan ini ditunggu saja. Ini terima kasih kepada Mas Mario, sepertinya ini sangat mengetahui gitu. Ini sudah naik, yang ini sudah jadi tersangka, gitu, yang ini monitor betul gitu kan. Tapi saya juga tidak kaget. Kenapa? Karena tiap saya pagi-pagi masuk sini, beliau sudah ada duduk di depan gitu kan, di kursi itu sambil selonjoran. Saya suka lihat. Gitu. Jadi lebih tahu. Dengan kijang coklat. Ya, dengan kijang coklat. Jadi wajar kalau setiap pagi dari pagi orang-orang yang masuk itu udah hafal itu mana yang pegawai KPK, mana saksi yang dipanggil, mana tersangka yang dipanggil gitu. Jadi sudah tahu gitu. Ya Pak, pegang absensi. Ini terkait juga LHKPN ya di kapal Skippy dan lain-lain. Tentunya kami memanggil seseorang itu karena orang tersebut memiliki informasi yang ingin kami peroleh gitu ya untuk diminta keterangannya supaya perkara yang sedang kami tangani bisa selesai. Seperti itu. Kalau nanya apa sih Pak yang ditanyakan, itu udah masuk materi gitu. Jadi nanti tunggu. Nanti di persidangan juga kalau dipanggil ke persidangan sudah terbuka untuk umum, rekan-rekan bisa tahu. Kemudian PTPN Lamongan ditunggu saja. Itu saya besok dan minggu depan ya, ditunggu ya. Itu clue-nya. Dari Mas Wahyu, ini nilai awalnya berapa? Ini sudah tadi saya sampaikan juga. Ya Mas Wahyu ya. Ini kan masih belum selesai, jadi bisa naik turun nanti kalau saya sampaikan ini. Kemudian ada ancaman kepada PH yang sebelumnya ya terima kasih. Ini rekan-rekan sudah menyampaikan itu juga di pemberitaan sehingga yang bersangkutan bisa sadar dan sekarang ganti gitu ya. Kemudian terkait dengan perumahan ini Pak AP di Batam. Di Batam tim tidak hanya perumahan, ada beberapa bidang tanah dan yang lainnya yang sudah kita lakukan penyitaan. Tim sekitar 1 mingguan ada di sana. Tapi kami tidak bisa menjelaskan mana yang mananya itu sudah masuk materi. Kemudian ini terkait dengan Irjen di Kementerian Pertanian.
Kementerian Pertanian apakah tidak diminta keterangan dan lain-lain. Tadi kami melihat yang tidak memiliki informasi, kami kira tidak memiliki informasi, tentu tidak akan kami panggil. Yang memiliki informasi pun kami saring. Misalkan ada 10 orang memiliki informasi yang sama, tentu tidak 10-10-nya kita akan minta keterangan, karena keterangannya sama. Jadi mungkin hanya 2 atau 3 karena satu saksi bukan saksi, kita paling 2 atau 3 orang untuk dijadikan saksi dari 10. Gitu. Jadi rekan-rekan mesti memahami bahwa tadi sering disampaikan oleh beliau bahwa peradilan itu juga harus cepat, dia murah dan lain-lainnya gitu seperti itu. Nanti akan terlalu bertele-tele dan berkasnya akan sangat panjang gitu ya, tinggi. Kemudian dari Mas Aji ini perkara Taspen. Perkara Taspen sekarang sedang berjalan berlangsung. Tadi juga salah satu ininya dipanggil, sangkanya seperti itu. Kalau materinya, mohon maaf Mas Haji ya, nanti ditunggu saja. Saatnya nanti di persidangan sudah terbuka nanti kan. Ini. Kemudian yang kedua, terakhir dari Mas Haji ini, sumber apa? 1 triliun ya. Oh ya, yang itu juga nanti akan kami sampaikan pada saatnya di persidangan. Ya, Mas Haji ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, pimpinan. Ya. Yang apa? Oh, sebelumnya itu. Oh, ya. Begitu. Baik, ya, silakan Pak. Mas Chandra, jadi begini, kami setelah selesai suatu perkara ditangani, kami membuat yang namanya laporan hasil penyidikan. Laporan hasil penyidikan ini nanti kami kirim ke Deputi Pencegahan ya. Nanti Deputi Pencegahan itu bisa dilihat nanti seperti apa modus operandinya dan lain-lainnya, dan itu akan menjadi bahan bagi pencegahan termasuk juga ke kabupaten itu sendiri dan ke kabupaten-kabupaten lain bahwa oh ada ini modus operandi seperti ini. Jadi misalkan Bapak Ibu para pejabat di kabupaten ini jangan melakukan ini. Itu seperti itu. Jadi ada pembelajaran yang diambil dari proses penyidikan yang telah selesai dan juga biasanya nanti termasuk juga sampai pada perkaranya kalau inkrah gitu. Lihat oh setelah perkaranya inkrah nanti di oleh pencegahan dibuat workshop ke masing-masing daerah seperti itu untuk supaya hal itu tidak terjadi kembali. Masalah ini kenapa kemudian terjadi lagi? Ya namanya juga kita sudah berusaha mencegah, tapi mungkin bagian itu ya kembali dilanggar gitu seperti itu. Dilanggar ya. Mudah-mudahan ini juga melalui konversi ini apa yang terjadi di sini ya ditonton oleh mungkin para pejabat di Pemda ya untuk tidak melakukan apa yang dilakukan oleh saudara Ama ini. Itu mungkin Pak. Baik. Terima kasih Mas. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih pimpinan Pak Johan Istana, Pak Asep yang hadir bersama kita pada sore hari ini. Terima kasih juga kehadiran teman-teman semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.